Pertemuan antara Presiden Prabowo dan Ibu Megawati Soekarno Putri, pertemuan dua orang, pertemuan empat mata, dan kalau ditanya apa saja isi dari pertemuan itu, ya membicarakan kepentingan bangsa dan negara, termasuk juga geopolitik nasional dan internasional. Ibu Mega menjadi calon kuat yang akan dipilih sebagai ketua umum untuk sekian kalinya. Nah, kalau misalnya tidak ditemui oleh presiden, itu ada kekhawatiran ada elemen eksternal yang mengganggu skenario untuk terpilihnya kembali Ibu Mega sebagai ketua umum. Dan praktis dengan kedatangan Pak Prabowo ke Ibu Mega, itu memperlancar proses kongres yang kemungkinan akan kembali mendapuk Ibu Mega sebagai ketua umum. Ternyata semua partai nggak ada bedanya. Pada akhirnya bergabung juga akhirnya, begitu. Iya, malu-malu tapi mau. Seperti itu pasti. Karena bagaimanapun tidak ingin sudah jatuh tertimpa tangga pula. Pertemuan antara Presiden Prabowo dan Ibu Megawati Soekarno Putri, pertemuan dua orang, pertemuan empat mata, dan kalau ditanya apa saja isi dari pertemuan itu, ya membicarakan kepentingan bangsa dan negara, termasuk juga geopolitik nasional dan internasional. Pembahasan terkait misalnya perang dagang antara AS, Amerika Serikat, Trump, dan Tiongkok, kemudian juga ketegangan di Timur Tengah yang masih berlangsung antara konflik Israel dengan beberapa negara Arab, dan juga ketegangan yang ada di Laut Cina Selatan, dan itulah yang menjadi pembahasan antara dua tokoh tersebut. Saya sampaikan bahwa silaturahmi masih dalam suasana lebaran itu antar tokoh, antar pemimpin, antar tokoh bangsa itu sangat baik. Jadi pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati sangat baik. Apa yang diputuskan Ibu Mega itu yang kami patuhi, karena kami tegak lurus. Baik. Ya, termasuk kalian harus dukung Pak Prabowo. Kami juga tegak lurus. Di Twitter saya itu Pak Prabowo ada yang bantai, saya bela kok. Sampai saya juga dimaki-maki karena follower saya jutaan. Tapi nggak apa-apa. Kok berubah gitu Bang? Dikira saya berubah. Ini karena Ibu Ketua Umum kami memerintahkan kami. Jaga, dukung Pak Prabowo itu. Dan Pak Prabowo, Ibu Megawati ini orang baik. Kalau lebih khusus lagi ditanya Pak Prabowo, jujur saja coba lihat di TV bagaimana dia kadang-kadang memang galak. Tapi kalau saya lihat akhirnya, kemarin saya baca tuh, ya mengontak juga ke Rafli Harun dan ke Rocky Gerung yang demikian yang keras. selama ini begitu keras mengkritik Pak Prabowo. Artinya baik. apa? Bagi saya jadi teringat lagu Rintu Harahap. Pak Prabowo ini hatinya selembut salju. Hatinya selembut salju. Dalam politik selalu ada kalkulasi untung rugi. Bulan ini PDI Perjuangan punya hajatan kongres, dan Ibu Mega menjadi calon kuat yang akan dipilih sebagai ketua umum untuk sekian kalinya. Nah, kalau misalnya tidak ditemui oleh presiden, itu ada kekhawatiran ada elemen eksternal yang mengganggu skenario untuk terpilihnya kembali Ibu Mega sebagai ketua umum. Dan praktis dengan kedatangan Pak Prabowo ke Ibu Mega, itu memperlancar proses kongres yang kemungkinan akan kembali mendapuk Ibu Mega sebagai ketua umum. Menurut saya jangka pendek yang jelas kongres PDI Perjuangan akan berlangsung nyaman. Ya, tidak ada gejolak berarti, terutama dalam mengantarkan kembali Ibu Mega sebagai ketua umum. Karena kan selama ini terutama menjadi semacam rahasia umum, kalau tidak mendapatkan restu kekuasaan, kongres partai apapun itu akan sulit untuk bisa mulus sesuai dengan skenario pihak internal. Nah, sepertinya kongres bulan ini, terutama pasca pertemuan, akan berlangsung sangat nyaman ya buat PDI Perjuangan. Tetapi apakah kemudian pertemuan tersebut akan serta-merta membuat PDI Perjuangan bergabung dengan pemerintah, itu lain soal. Itu perlu tahapan-tahapan berikutnya. Tahapan yang pertama tentu berkaitan dengan relasi antara
Pak Prabowo dengan Pak Jokowi yang masih sangat mesra. Jadi meskipun Pak Prabowo tidak punya masalah dengan bergabungnya PD Perjuangan ke pemerintah, dan itu sudah berulang kali dinyatakan Pak Prabowo untuk mengundang PD Perjuangan masuk, tetapi masih ada masalah yang belum tuntas antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Jadi sepanjang Pak Jokowi masih sangat intim, tanda kutip ya, hubungannya atau relasinya dengan Pak Prabowo sepertinya berat buat PD Perjuangan bergabung. Tapi setidaknya itu akan cooling down ya relasi antara PD Perjuangan dengan pemerintah yang sempat memanas, terutama sejak Sekjen PD Perjuangan Mas Hasto ya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Ibu Mega dengan Pak Jokowi relasi personalnya maupun politiknya sudah sangat jauh ya, sudah sangat retak. Jadi kalaupun toh ada pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Mega, itu tidak serta-merta mengharmoniskan kembali hubungan antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Karena sudah terlalu terluka gitu ya. Perasaan Ibu Mega maupun PD Perjuangan atas ya, pilihan politik Pak Jokowi di Pilpres 2024 kemarin. Jadi lagi-lagi ini menjadi menarik nih hubungan segitiga ya antara Pak Prabowo, Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Karena saat yang sama Pak Prabowo juga sangat dekat dengan Pak Jokowi. Tetapi Pak Prabowo tidak bisa memaksakan kalau misalnya Ibu Mega tidak berkenan untuk bergandengan tangan kembali dengan Pak Jokowi. Jadi saya sebut kompleks karena Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu satu sekondan yang tak terpisahkan. Nah, baru kali ini Ibu Mega menyambutnya karena memang PD Perjuangan juga punya kepentingan. Menurut saya, kepentingan yang pertama adalah memuluskan Kongres. Yang kedua, tentu berkaitan dengan isu-isu kriminalisasi yang diklaim terutama dari pihak PD Perjuangan, terutama pasca kasus Mas Hasto. Jadi ada semacam tudingan kasus Mas Hasto ini tak lepas dari isu politik, dan dengan kehadiran Pak Prabowo diharapkan kasus Mas Hasto ini di single out, di cornering, tidak melebar ke elit atau kader PD Perjuangan yang lain. Ya, jadi saya berharap betul pertemuan-pertemuan elit ini tidak mengganggu proses penegakan hukum. Jadi yang salah ya harus diproses. Ya, ini penting supaya proses penegakan hukum kita itu tidak direcoki oleh isu-isu politik. Saya kira nih dari pertemuan ini paling tidak dihasilkan 2 jangka pendek untuk PDIP. Yang pertama Kongres PDIP aman. Yang kedua adalah tidak lagi seperti kasus Hasto lagi. Saya kira itulah salah satu deal politik yang diberikan, yang diminta oleh PDIP terhadap Pak Prabowo. Problemnya kan terkait dengan konstituen. Ya, apakah para pendukung PDIP itu mau menerima langkah-langkah yang akan diambil oleh PDIP? Yang pertama adalah bergabung dalam pemerintahan dan mendapatkan jatah menteri. Ya, tuh. Apakah kemudian konstituennya akan menerima? Atau para pengamat akan memberikan apresiasi? Pasti akan memberikan kritik yang tajam. Pada akhirnya begitu juga, sama juga dengan partai lain. Kan itu dilema. Nah, saya melihatnya sebagai bentuk kompromi di antara yang pro dan kontra, baik di PDIP maupun di pendukungnya. Karena kalau PDIP bergabung, pasti akan timbul kecaman-kecaman dari dan itu tubuh PDIP dari sendiri. tubuh PDIP dan para loyalis dan pendukungnya, simpatisan. Karena akan memberikan kecaman, ternyata semua partai nggak ada bedanya. Pada akhirnya bergabung juga akhirnya, begitu. Iya, malu-malu tapi mau. Seperti itu pasti. Oleh karena itu, untuk menjaga dilematis itu, tetap hubungan baik dengan Ibu Mega, dengan Pak Prabowo, tetapi PDIP akan membackup. Contohnya kan sudah dua bentuk itu, Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Minerba. Tanpa ada kritik yang tajam kan. Artinya ya nggak usah bergabung lah, yang penting aman-nyaman. Gitu gimana Bang? Secara pribadi antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo tidak ada masalah. Tetapi kemudian ketika bergabung di sana sebenarnya ada 2 kendala. Ada 2 kendala menurut saya. Kendala adalah di dalam pemerintahan Pak Prabowo sendiri di situ. Ada kepanjangan dari presiden yang terdahulu gitu di sana kan, yang dia ditentang.
Di situ kan kalau dia bergabung di situ kan ada ya sebutlah di sana ada Mas Gibran gitu, Pak Wapres gitu kan. Itu saya kira faktor kendalanya karena dari awal Ibu Mega kan tidak setuju langkah-langkah yang dilakukan oleh Mas Gibran untuk jadi Wapres itu karena membajak konstitusi. Itu kan garis keras yang dikemukakan oleh Ibu Mega kayak gitu. Bahkan Ibu Mega kan menjadi unsur pendukung di Mahkamah Konstitusi. Kendala yang kedua adalah terkait dengan politik elektoral. Karena sebagian dari pendukung loyalis dari PDIP juga, karena PDIP kan punya DNA sebagai oposisi. Ya kalau kalah secara etis ya harus di luar, tidak bergabung. Nah ini kan sedang dilemanya. Dilema buat PDIP karena bagaimanapun tidak ingin sudah jatuh tertimpa tangga pula. Ketika sebuah partai ingin kongres, maka dia perlu semacam sekuritas, pengamanan luar dalam, apakah soal politik, soal hukumnya, dan soal-soal lain, supaya apa? Kepengurusannya itu memang bisa disahkan langsung nanti oleh pemerintah yang hari ini eksis. Saya ngambil presiden yang terjadi di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Waktu itu ada Partai Demokrat yang sempat mau diambil alih dan akhirnya gagal karena bertarung di banyak medan, di meja peradilan, kemudian juga di kongres masing-masing, yang akhirnya secara solid yang dimenangkan adalah kubu AHY semacam itu. Jadi presiden itu yang paling kekinian, paling kontemporer, di top of mind saya gitu. Jadi itu buat saya menjadi relevan karena pertemuan itu digelar mendekati kongres tersebut. Nah, minimal ini semacam apa ya Bang, early warning system lah, kewaspadaan bersama. Kalau memang sebuah partai ingin kongres, ya mereka harus mengamankan semua hal dari hulu sampai hilir, hukumnya, politiknya, dan bidang yang lain, supaya apa? Kepengurusan mereka nanti ketika dipilih aman, kongresnya berjalan lancar, tidak ada pihak-pihak eksternal yang bermain api di situ. Dari konteksnya itu ya? Iya. Bukan konteksnya bahwa misalnya penahanan Hasto, ya kan? Itu apakah masuk di dalam pemahaman di out-out itu? Bukan itu ya ternyata ya? Nah itu salah satu. Salah duanya memang ada semacam persepsi dan opini yang berkembang di publik. Beberapa kader PDIP kan terus-menerus dipanggil nih, ya mulai Pak Hasto kemudian ditahan, kemudian ada Pak Yasona dicekal, Pak Ahok dipanggil, terus nanti ada beberapa kader lain juga, mungkin level kepala daerah Bang. Jadi persepsi dan opini itu terbentuk karena berturut-turut, bertubi-tubi terus-menerus gitu, sehingga opini dan persepsi itu mengemuka. Karena di politik persepsi itu lebih utama dan lebih nyata ketimbang fakta itu sendiri kadang Bang. Dan itu harus diolah dan dikelola dengan baik oleh ya mungkin KPK-nya, pemerintahan hari ini, dan mungkin stakeholder terkait, supaya image persepsi bahwa ini tebang pilih ataupun kriminalisasi dan seterusnya itu tidak mengemuka dan menguasai opini publik ataupun mungkin sebagian kader PDIP dan simpatisan lainnya semacam itu. Kalau menurut ini diagnosis saya atau analisa saya, ada penawaran-penawaran dan juga respon dari kedua belah pihak itu kayaknya tidak klop, tidak connect, ya. Sehingga biasanya suatu pertemuan itu kalau win-win, ya kan, happy, panggil media, kita mau sampaikan ya, pertemuan bagus kan begitu biasanya. Betul. Dan itu lazim loh. Apalagi ini kan bukan partai kecil, PDIP partai besar, Gerindra juga partai berkuasa saat ini. Tapi tidak ada press conference, malah kesannya benar-benar kalau perlu nggak diketahui oleh media. Tapi zaman sekarang kan nggak bisa ngumpet-ngumpet. Kamera ini kan bahaya, kamera HP ya kan. Betul. Nah menurut Mas Agung, apa substansinya sehingga kayaknya nggak shake hand, tidak ada win-win, tidak ada press conference? Ya, yang pertama mungkin saya analisis ada kaitannya ya Bang, dan pertemuannya juga tertutup, berarti kan sangat sensitif ya. Jadi ya tadi menjaga banyak hati nih. Termasuk menjaga hati Pak Jokowi, maksudnya begitu? Pak Jokowi, hati kader-kader PDIP yang masih beranggapan mereka mitra kritis pemerintah. Kalau ini terlalu diekspose berlebih, diselebrasi terlalu maksimal, khawatirnya malah justru kontraproduktif. Kenapa dipilih waktu tengah malam, kemudian 4 mata, tanpa press conference.
Kalau ditanya apa ya saya kira ya tadi salah Kira-kira yang satunya disepakati apa ya menurut Mas soal Agung? bisa jadi Mengamankan Kongres sudah pasti, ya kan? legal protection, political protection. Betul. Political protection itu Kongres, legal protection kader-kader. Betul. Nah, yang lain mungkin ada pembagian resource di kabinet mungkin. Nah, itu mungkin yang lama barangkali ya. Nah, jadi mungkin yang tidak shake hand itu pada konteks itu, Bang, dugaan saya. Ya. Karena memang nggak gampang kan ketika kemarin di Pilpres berbeda haluan sangat ekstrim, sekarang tiba-tiba setelah mungkin 6 bulan pemerintahan berjalan, bergabung. Itu kan dalam tanda petik bukan DNA-nya PDIP. DNA PDIP itu ya kalah di luar.